Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Rizky di mata pelajaran Akuntansi Dasar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa mengetahui bagaimana sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, dan peran akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian akuntansi, alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dulu tentang sejarah akuntansi. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang sejarah akuntansi. Nah, sebetulnya akuntansi itu sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan secara rinci dan teliti dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Perkembangan akuntansi itu sendiri bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494, ahli matematika yang mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, dan Proportioni et Proportionalita. Nah, sekarang, adakah yang tahu siapa Bapak Akuntansi? Bapak Akuntansi yaitu Luca Pacioli. Pada salah satu buku yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio, ia memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontingental. Jadi, Luca Pacioli ini dia sering disebut sebagai the father of accounting atau Bapak Akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan, dan kata akuntansi yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh akuntan. Oke, selanjutnya ada pengertian akuntansi menurut beberapa sumber. Yang pertama adalah AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Selanjutnya, ada pengertian akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association. Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, akuntansi itu dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting akuntansi. Yang pertama adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan. Kedua adalah entitas ekonomi. Terakhir, pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi itu sendiri yaitu untuk menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, di sini ada tujuan akuntansi menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT. Tujuan akuntansi dirumuskan menjadi 4. Yang pertama adalah untuk membantu keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Ketiga, memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan. Keempat, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Terakhir, ada yang namanya peran akuntansi. Peran akuntansi ini memiliki 4 poin. Yang poin pertama adalah pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu usaha. Hal ini dikarenakan pengendalian keuangan akan mempengaruhi pencapaian laba atau rugi suatu perusahaan. Jadi,
Jika perusahaan mampu mengendalikan keuangannya dan mengalokasikan dananya dengan tepat, maka kemungkinan besar akan memperoleh laba. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, yaitu operasi perusahaan. Nah, objek dalam proses akuntansi sebagian merupakan bagian dari operasional perusahaan, seperti pembelian bahan baku, penagihan piutang, pembayaran beban-beban, dan operasional perusahaan lainnya. Jadi, aktivitas operasional perusahaan menjadi bagian dari pencatatan akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi dapat menggambarkan kegiatan perusahaan. Poin 3, ada yang namanya pelaporan. Pelaporan ini perannya untuk melaporkan hasil analisis laporan keuangan. Nah, seperti laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Inilah yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dan yang terakhir, ada yang namanya perencanaan. Data-data yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat digunakan untuk menaksir kondisi di masa depan. Nah, jadi dari sinilah nantinya dapat dilakukan perencanaan strategi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penetapan tujuan dan penentuan langkah yang akan diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Sekian materi pembelajaran dari saya. Jangan lupa di-subscribe, comment, and like. Nantikan video selanjutnya di channel Doa Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.